Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo. Sekarang saya akan membahas hal yang paling penting yang mungkin belum dibahas nih oleh channel yang lain, yaitu hal yang perlu kalian waspadai, hal yang perlu kalian ketahui kenapa Gas Family menolak kalian untuk menjadi au pair. Ada beberapa faktor yang perlu kalian ketahui kenapa Gas Family nggak mau memberikan vetrak atau perjanjian au pair dengan kalian. Salah satunya, hal atau faktor yang paling krusial atau yang paling mendasar yaitu dengan kemampuan bahasa Jerman kalian yang buruk. Ya, komunikasi itu sangat penting. Jangan sampai kalian miskomunikasi atau salah pemahaman, salah komunikasi, karena saya ada pengalaman seorang ya, dia itu saya lupa namanya siapa karena juga bukan murid dari German Schule. Dia Messenger saya di Facebook, minta dicariin Gas Family baru gitu. Nah, saya membantu asal saya bisa. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu dan nggak bisa, ya apa yang harus dipaksakan gitu kan. Saya juga nggak bisa menjanjikan apa-apa. Setiap yang ingin belajar bahasa Jerman dengan kami, setiap yang ingin pergi ke Jerman menggunakan bimbingan dari German Schule, hal pertama yang saya pengen tahu pasti di mana kamu belajar bahasa Jerman. Kedua, kenapa gitu kan? Karena nanti saya ingin melihat apakah kualitas pengajaran yang baik diberikan kepada kamu dengan dilihat dari kemampuan bahasa Jerman kamu itu sendiri. Nah, otomatis saya menanya kepada orang yang messenger tersebut, di mana kamu belajar bahasa Jerman? Apa kamu ke Jerman itu melalui agentur yang ada di Indonesia? Karena kita sama-sama ketahui ya, banyak sekali agen yang mengatasnamakan agen di Indonesia. Walaupun sebenarnya nggak ada agen di Indonesia. Saya nggak tahu apakah beneran itu agen atau enggak, saya nggak tahu. Kualifikasi agen itu sendiri seperti apa, saya juga nggak tahu. Karena saya menjadikan German Schule ini bukan agen. Kami bukan agen, kami bukan orang yang mengumpulkan kalian sebanyak mungkin kemudian memberangkatkan, bukan seperti itu. Kami membimbing, menunjukkan jalannya dan membantu kalian kalau misalnya ingin ke Jerman. Kalau ingin belajar bahasa Jerman pun kami bantu untuk kalian bisa untuk belajar bahasa Jerman yang baik, yang lancar. Nah, ternyata orang tersebut yang messenger saya, dia pergi ke Jerman mendapatkan Gas Family itu di Facebook gitu kan. Kalian juga nggak perlu pakai agen, juga bisa kok sebenarnya ke Jerman. Gunakan aja Facebook, cari di Facebook, cari di Open World. Tapi saya tidak menyarankan. Karena ingat, luar negeri itu bukan seperti Jakarta, Jawa, yang bisa kalian tempuh dengan kereta, yang bisa kalian tempuh dengan mobil, yang cuma jaraknya atau hanya butuh 1-2 jam naik pesawat. Enggak, kalian butuh 18 jam minimalnya untuk bisa ke Indonesia naik pesawat. Jadi kalian harus membentengi diri kalian di sini, di mana ada orang yang bertanggung jawab akan kalian. Kalian harus bisa kalau misalnya terjadi apa-apa, kalian tahu kemana kalian harus berkomunikasi, kemana kalian harus minta bantuan. Dan akhirnya saya berusaha juga membantu, walaupun kita nggak pernah ketemu langsung dan juga bukan murid saya. Saya juga berusaha mencarikan Gas Family ya. Tapi ada satu hal yang membuat saya akhirnya, kalau misal pun dicarikan Gas Family, pasti masalahnya akan tetap sama. Setelah beberapa kali saya
gali apa alasan utamanya sih, kenapa masalahnya, kenapa kamu sampai nggak dibayar au pair-nya, kenapa kamu sampai dipecat akhirnya. Ya, kesalahannya fatal. Karena tidak ada kemampuan bahasa Jerman yang baik. Dan bahasa Inggris pun ya pas-pasan banget. Malah sama sekali nggak ngerti. Dan orang ini tuh ternyata lulusan dari kampus, katanya sih saya nggak tahu juga ya, lulusan dari Universitas Sarjana Sastra Jerman. Makanya kalau misalnya lulusan sastra Jerman, menurut saya pribadi bahasa Jermannya minimalnya udah B1 gitu, sepengetahuan saya gitu ya. Dan kita ngobrol, kita cerita, ternyata dibilang dia menyesal karena saat kuliah dulu ternyata dia mengentengkan. Ternyata karena saat kuliah dia nggak sampai kepikiran ingin ke Jerman. Jadi kalau misalnya ada tugas, nggak bikin tugas, sering bolos seperti itu. Jadi tidak melaksanakan pendidikan dengan baik gitu ya. Sekarang menyesalnya. Also, waktu itu saya masih berusaha untuk mencarikan guest family pengganti karena dia udah dipecat gitu kan, dan nggak pegang visa. Nah, kasihan kan. Kita sesama orang Indonesia itu harus membantu kalau misalnya ada yang minta tolong. Kalau kalian bisa ya bantu, harus membantu. So, akhirnya saya berkomunikasi bahasa Jerman. Jadi, apa benar sih lulusan sastra Jerman nggak bisa bahasa Jerman? Atau mungkin kan ada juga kan orang yang merendah untuk meninggi atau emang benar-benar nggak bisa. Jadi akhirnya saya benar-benar berkomunikasi bahasa Jerman. Dan ya kaget juga sih dan berpikir ya natürlich warum die Gastfamilie hat dich gekündigt ya, karena benar-benar bahasa Jermannya parah gitu. Bahasa Jermannya benar-benar saya nggak tahu apa dia benar-benar belajar bahasa Jerman atau dapat sertifikat, nilainya berapa pun saya nggak tahu karena saya emang nggak nanya. Ada satu kata yang sampai sekarang saya masih ingat dan dia tuh nggak tahu, yaitu kundigung gitu. Saya rasa kalimat itu tahu orang-orang yang pernah belajar bahasa Jerman, apalagi orang yang pernah belajar bahasa Jerman di universitas. Kundigung. Kemudian dia bertanya balik, kundigung, was ist das bedeutet? Kenapa dia nggak tahu gitu kan? Kok bisa nggak tahu gitu kan? Karena kalau misalnya kalian punya Vertrag, pasti kalian nanti akan tahu istilah-istilah kundigung, istilah verlängern, misalnya perpanjang Vertrag ya. Pasti kalian akan tahu itu gitu kan. Jadi ya udah saya jelaskan pakai bahasa Indonesia, terus kembali saya bahasa Jerman lagi. Kemudian dia bilang, jangan komunikasi bahasa Jerman karena percuma, aku nggak tahu, aku nggak ngerti katanya. Kemudian saya bilang, kalau kamu nggak menggunakan bahasa Jerman kamu, ya kamu nggak akan bisa memperbaiki bahasa Jerman kamu itu gitu kan. Karena kalian, untuk kalian yang ingin belajar bahasa Jerman harus selalu dan terus setiap hari hubungan, harus selalu latihan. Kemudian akhirnya dia juga mencari guest family melalui Facebook lagi. Orang ini kalau nggak salah udah 3 kali pindah guest family atau 2 kali, saya lupa. Yang terakhir dia dipecat karena nggak paham. Guest family-nya nyuruh A, sore si guest family-nya saya lupa nyuruh kalau nggak salah masak apa gitu ya. Jadi dia nggak tahu gitu kan maksudnya apa, tapi dia oke-oke aja. Saat itu saya bilang, kalau misalnya kamu nggak tahu, kamu nggak ngerti, kamu nggak paham, kamu harus tanya balik. Kamu harus bilang ke guest family kamu, kalau misalnya dia cepat ngomongnya, ya suruh pelan, können Sie bitte ein bisschen langsamer. Biar dia ngomongnya sedikit pelan. Kemudian ya kalau misalnya kamu pengen guest family kamu ngulang, ya können Sie bitte wiederholen. Jadi kalau misalnya dia mengulang, kamu bisa lebih paham lagi. Dan ingat, kalian di sini au pair itu tugasnya yang paling utama yaitu bertukar kultur Indonesia Jerman, dan kalian harus memperbaiki bahasa Jerman kalian. Itu yang paling penting sekali.
Nah, kemudian ternyata akhirnya dia di Kundigung. Dan setelah di Kundigung, malah justru si Gas Family ini eh, nombok ya bahasa Indonesianya. Jadi dia itu gimana ya ceritanya, saya lupa. Kalau nggak salah si GF-nya itu pernah pinjam uang ke dia kalau nggak salah. Jadi dipinjemin terus dibalikin, kata GF-nya ntar sekalian sama tasan gel kamu, ternyata kurang gitu kalau nggak salah ya. Terus itu di GF yang pertama kalau nggak salah. GF kedua malah lebih parah lagi, malah nggak digaji karena belum cukup sebulan, akhirnya dikundikung. Terus dia nginep di tempat teman, terus saya bilang ya nggak apa-apa asal nanti teman kamu nggak nggak kena imbasnya, karena kan dia nggak pegang visa sama sekali. Kalau nggak salah waktu itu kita mau liburan Weihnachten ya, mau liburan tahun baru, Natal tahun baru, dan otomatis biro di sini pasti akan tutup juga. Mau nggak mau harus sebelum liburan tahun baru dan Natal harus dapat Gas Family untuk bisa mendapatkan visa. So, itu yang pertama kenapa Gas Family menolak kamu. Kenapa kamu bisa di Kundigung, karena kemampuan bahasa Jerman yang buruk. Jadi please saya mohon untuk kalian yang ingin ke Jerman, perbaiki bahasa Jerman kalian. Perlancar bahasa Jerman kalian. Sering-sering latihan, sering-sering komunikasi bahasa Jerman. Karena kalau misal kalian hanya mengandalkan A1 dan bahasa Inggris kalian benar-benar rusak atau amburadul atau sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, ya seperti nasib orang yang tadi itu. Sampai sekarang saya nggak kontak lagi karena dia juga nggak kontak. Saya bahkan lupa ya namanya siapa, karena itu tahun berapa ya, 2018 apa ya gitu ya. Semoga dimanapun dia berada dia ada dilindungin. Kalau emang di Jerman, syukur masih di Jerman, alhamdulillah, dan mendapatkan Gas Family atau mungkin sekarang lagi Ausbildung atau lagi FShot, semoga lancar urusannya gitu. So kemudian faktor kedua kenapa Gas Family menolak kalian, karena komunikasi yang kaku. Saya selalu mengingatkan kepada murid-murid saya yang mengambil program bahasa Jerman atau yang mengambil program au pair ke Jerman, tolong please komunikasinya harus ada feedback. Jangan sampai Gas Family udah ngechat panjang kali lebar, kalian cuma ngebalas ya oke, ich verstehe. Kenapa? Bukan karena kalian nggak mau balas, tapi karena bahasa Jerman kalian pasti masih jelek, atau apa nih balasnya nggak tahu nih. Nah, saya ngebantu kalian untuk mencarikan Gas Family untuk bisa berangkat ke Jerman, mau ngebantu, tapi saya nggak mau menjerumuskan kalian. Kenapa nggak mau menjerumuskan? Kalian harus bisa mandiri menjawab apa itu pertanyaan dari Gas Family kalian. Kalian harus mampu sendiri komunikasi secara langsung atau melalui video Skype dengan Gas Family kalian. Harus mampu menulis surat, mengirim SMS, atau nulis email. Saya nggak akan bikin seperti ini, mendikte. Saya nggak mau seperti itu. Oke, balas seperti ini, terus saya kirim, terus kalian tinggal kopas. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali, oke, saya masih bisa ngelakuin itu. Tapi kalau emang udah sering, seperti sebelumnya di video sebelumnya, saya ingin mendidik seperti itu ya, bukan untuk ya terserah deh mau dia pintar bahasa Jerman atau enggak, toh bukan urusan saya. Bukan seperti itu. Kalian harus mampu, kalian harus bisa, oke? Dan satu hal lagi yang perlu kalian perhatikan kalau misalnya kalian ke Jerman dan Gas Family menolak kalian, atau istilahnya nggak sampai Vertrag, coba komunikasinya diperbaiki. Bisa kok, kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Jerman, ya bilang aja ke GF kalian, boleh nggak saya menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalnya GF kamu
atau calon gas family kamu bisa bahasa Inggris, ya oke. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa bahasa Inggris, ya walau alam kamu harus mau nggak mau menggunakan bahasa Jerman kamu. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kamu masih pas-pasan bahasa Jermannya, bahasa Inggris nggak bisa, komunikasi juga kaku, seperti ditanya A, jawabnya cuma A, tapi nggak ada feedback balasan. Harusnya kan komunikasi itu kan si A, si B ngejawab, si B tanya, si A menjawab, si A nanya, si B menjawab, seperti itu kan. Tapi kalau misalnya hanya oke, ya alles klar, ya ich verstehe, oke, genau, ya natürlich, ya kalimat-kalimat singkat seperti itu, mungkin di saat komunikasi atau Skype orang masih belum masih kayak masih belum tahu gitu kan, apakah kamu benar-benar bisa bahasa Jerman, karena kan masih chat gitu kan. Tapi di saat nanti kamu di Jerman ternyata salah sambung semuanya, atau istilahnya sama sekali nggak ngerti, ya mau nggak mau jadinya dikundikung atau dipecat gitu masalahnya. Dan saya juga pernah punya au pair yang saya bantu berangkatkan 3 kali apa 4 kali gitu, ditolak sama gas family. Dan ini gas family bukan dari Opperword atau dari Facebook, tapi gas family dari agentur Jerman itu sendiri gitu kan. Ditolak alasannya saya nggak tahu alasan jelasnya seperti apa, tapi dari yang saya kenal, dari yang saya pahami, dari komunikasi saya sama calon au pair tersebut, saya paham apa alasannya. Dan sekali lagi saya di sini membimbing. Mungkin nanti saya akan memberikan kamu harusnya seperti ini, tapi sekali lagi saya bukan memberitahu keburukan kamu, kekurangan kamu, tapi saya mau bahwa kamu tahu kamu tuh kurangnya di mana sebenarnya. Karena nggak semua orang mau memberitahu. Untuk ada juga kan, nggak semua orang ya oke terserah deh, bukan hidup gue gitu kan. Tapi sekali lagi saya di sini membimbing bahwa kalian tahu kekurangan kalian itu di mana sih. Kalau misalnya saya bilang gramatiknya, ya berarti kamu harus pelajari gramatik lagi. Kalau misalnya saya bilang kamu harus sering hubungan, kalau misalnya kamu harus sering komunikasi bahasa Jerman, ya berarti kamu harus sering berkomunikasi bahasa Jerman. Kalau saya bilang kamu pasti nggak tahu, nggak ngerti cara ngomongnya, kadang kamu nggak punya banyak hafalan atau kosakata bahasa Jerman, ya berarti kamu harus punya banyak hafalan, kamu harus rajin menghafal gitu. Nah seperti itu. Jadi au pair yang saya carikan 3 atau 4 kali, saya lupa pastinya, atau 3 kali ya kalau nggak salah ditolak. Yang keempat akhirnya Vetrak, karena kaku banget gitu kan. Karena ayo gitu kan, komunikasinya kalau misalnya kamu nggak bisa bahasa Jerman, bilang boleh nggak pakai bahasa Inggris. Kalau emang GF-nya bisa bahasa Inggris juga nggak masalah gitu kan, tapi harus komunikasi dulu, harus diomongin dulu gitu kan, harus izin dulu gitu kan. So itu sih yang bisa membuat kenapa gas family tidak melanjutkan Vetrak atau tidak menjalin kerjasama dengan kamu. Kemudian yang berikutnya itu adanya pertanyaan yang sensitif. Nah makanya murid-murid saya biasanya sebelum komunikasi atau interview dengan GF, dengan agentur, biasanya komunikasi dulu dengan saya. Tujuannya apa? Agar mereka tidak salah dalam pengucapan, tidak salah dalam bertanya, tidak salah dalam gramatik, dan tahu apa yang harus diomongin. Also, sepengetahuan saya, Vetrak atau perjanjian kerjasama antara au pair dan gas family itu ada aturannya. Dan semuanya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Seperti 260 euro Taschengeld pro Monat, kemudian 50 euro untuk Sprachkurs, kemudian Monatkarte biasanya juga ada. Dan tidak tersedia atau tidak ada pembayaran tiket pesawat. Nah, jadi kalau misalnya gas family kalian adalah orang yang
istilahnya yang apa ya, yang sesuai dengan Vertrag, atau misalnya yang kaku, atau misalnya nggak bisa diajak bercanda, atau misalnya gas family yang singkat atau nggak ada waktu, atau misalnya jawab apa tanya itu doang gitu kan. Terus kalian bertanya, nanti tiket pesawat dibayarin nggak? Ya dia akan berpikir 2 kali untuk memberikan kamu Vertrag gitu kan. Karena emang nggak ada di perjanjian au pair antara gas family dan au pair gitu. Atau misalnya kamu nanya, bisa nggak kalau misalnya Taschengeld-nya ditambah menjadi 350 misalnya. Itu nggak ada, semuanya itu 260 gitu kan. Jadi kalian harus tahu hak kalian itu bagaimana dan kewajiban kalian itu apa. Seperti itu. Terus ada juga beberapa faktor kenapa gas family menolak au pair ya. Misalnya kalau misalnya gas family itu mengizinkan untuk kalian menggunakan kerudung, tapi kalau misalnya di rumah kerudungnya dibuka misalnya. Misalnya saya nih kan pakai kerudung. Terus oke, kamu boleh au pair dengan saya, contoh ya. Tapi nanti saat di rumah kerudungnya dibuka gitu. Jadi di rumah nggak pakai kerudung, di luar doang pakai kerudung gitu kan. Dan jangan sampai kamu menghalalkan atau memaklumkan semuanya atau dengan tujuan supaya kamu bisa ke Jerman. Jangan. Kita harus punya prinsip, kamu harus punya harus punya sesuatu yang so binih gitu kan. Kamu tuh harusnya seperti ini. Kamu tuh seperti ini orangnya. Jadi kalau misalnya pun dia pengennya kamu buka kerudung di rumah tapi kamu nggak bisa karena ada gasvater ya, atau laki-laki gitu kan, suami dari gas muter kamu, ya kalau kamu nggak mau ya tolak gitu. Mungkin kamu yang ditolak atau mungkin kamu yang menolak. Mungkin saja gas family kamu mau sama kamu tapi dengan catatan si au pair hanya boleh menggunakan kerudung kalau di luar rumah, kalau di dalam buka kerudung. Kalau misalnya itu tidak sesuai dengan prinsip kamu, ya udah berarti kamu yang menolak. Seperti itu. Karena sebenarnya di sini pun orang nggak punya agama ya. Jadi orang nggak mau tahu mau kamu pakai kerudung mau enggak gitu kan. Cuman nggak semua orang juga yang mau misalnya kamu di rumah pun pakai kerudung. Jadi mereka pengennya ya di rumah ya udah deh open aja gitu, buka aja. Dan itu harus sesuai dengan prinsip kamu. Jangan menghalalkan atau memaklumkan. Kalau misalnya kamu nggak mau, ya udah bilang enggak. Oke? Jangan cuman karena ya udah deh yang penting aku ke Jerman. Karena ada nih pengalaman saya. Saya membantu memberangkatkan satu au pair yang awalnya nggak pakai kerudung. Oke. Karena saya pasti bertanya, kamu mau pakai kerudung apa enggak gitu kan. Kalau Mia mau ya kamu unsign sendiri. Kalau misalnya kamu nggak mau ya itu keputusan kamu juga yang sendiri. Nggak pernah kalau kamu mau sama gas family pun kamu harus unsign. Kamu mau nggak sama dia? Kalau nggak mau ya saya akan carikan lagi yang lain. Kalau mau, hak dan kewajiban kamu harus tahu apa kewajibannya, dan apapun nanti yang terjadi ya kamu yang unsign, kamu yang memutuskan, bukan saya yang memaksa gitu. Also, si au pair yang tadi, kembali ke topik ya, si au pair yang tadi sebelumnya nggak pakai kerudung, tapi dia pengen pakai kerudung. Terus saya bilang, saya nggak pernah melarang orang kalau untuk jadi au pair buka kerudung, karena ada juga au pair yang memang pakai kerudung gitu kan. Tapi biasanya yang pakai kerudung itu mendapatkan gas family nggak secepat au pair yang nggak pakai kerudung. So, akhirnya malah justru dia dapat gas family sehari setelah setelah aplikasinya saya urus. Sehari aplikasi diurus, besoknya langsung dapat gas family ya. So, akhirnya dia memutuskan pakai kerudung. Walaupun orang tua dan abangnya bilang udah nggak usah pakai kerudung dulu gitu kan. Nah, kemudian sampai di Jerman, kebetulan orang ini masih nggak jauh ya tinggalnya dengan saya. Untuk au pair yang berada dekat dengan tempat tinggal saya, biasanya kami ketemuan atau kita ketemu atau janjian, kita travel gitu ya. Kemudian saya shock,
kok kamu nggak pakai kerudung gitu kan, awalnya kan kamu pengen. Iya Frau, akhirnya ya udah buka kerudung gitu. Ya saya tahu kejadian ini nggak cuma 1-2 orang aja. Jerman, kalian harus tahu Jerman itu membebaskan kalian mau ngapain, mau jungkir balik sekalipun, mau pakai pakaian yang seksi atau mau telanjang sekalipun, itu ada tempatnya dan nggak dilarang. Ada juga di mana kalian masuk lokasi itu kalian harus telanjang misalnya, mohon maaf ya. Atau ada juga kalau misalnya kalian mau masuk ke tempat itu kalian harus pakai pakaian bikini, ada juga. Itu bebas, Jerman itu bebas, kalian mau ngapain pun bebas. Tapi pesan saya, kalian harus punya prinsip. Apa yang kalian sukai, apa yang kalian larang untuk diri kalian sendiri, apa yang kalian batasi. Jangan pernah ikut-ikutan. Oke? Jangan pernah ikut-ikutan. Dan ingat kata saya, kalian akan melihat kalau misalnya nanti ke Jerman, semuanya akan terlihat dengan sendirinya. Contoh, mungkin kalian pikir nggak akan terjadi sama orang itu, tahu-tahu udah belok aja, atau tahu-tahu udah bengkok aja. Seperti itu ya misalnya, karena di sini benar-benar bebas sebebas-bebasnya. Yang diatur di sini kalau misalnya kalian melanggar hukum itu diatur, tapi kalau misalnya nggak merugikan orang lain, ya monggo dilakukan. Ingat, kita bukan budaya barat, jadi tetap pegang prinsip kalian bahwa kita orang Indonesia yang punya adat istiadat, orang Indonesia yang punya aturan, orang Indonesia yang dilahirkan ada rasa malu. Oke? Nah, itu beberapa alasan kenapa Gas Family menolak au pair atau menolak kerjasama untuk perjanjian Vetrak. Jadi silahkan kalau misalnya salah satu dari alasan tersebut kalian rasakan ada di diri kalian, perbaiki. Kalau misalnya kalian ingin berlanjut kerjasama atau ingin mendapatkan Vetrak dari Gas Family. Oke, kalian yang tahu dan kalian bisa mengukur diri kalian sendiri. Yang paling utama, kuncinya perbaiki bahasa Jerman kalian. Orang Jerman juga tidak segan memuji kalian kalau misalnya kalian punya bahasa Jerman yang bagus. Oke? Untuk itu, saya rasa cukup penjelasan ini. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan lagi, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar atau langsung ke Instagram atau dengan